Dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45, itu termasuk Papua juga. Sejak proklamasi, Indonesia menganggap Papua sebagai bagian dari tanah air. Namun warga Papua sendiri rupanya tidak menyadari eksistensi Indonesia sebagai negara. Kami sama sekali tidak boleh bicara dengan orang luar negeri. Kami tidak boleh tahu bahwa kami ini orang Indonesia. Dari Belanda, Belanda larang. Tidak boleh. Belanda bilang kamu itu orang Papua. Mereka itu orang Amberi. Indonesia itu orang Amberi. Dan kami orang Belanda. Indonesia itu orang Asia, orang Melayu, orang yang bukan bangsa Papua. Itu bukan bangsa kamu. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami dengan orang Indonesia itu timbul. Itu orang Belanda ajar saya, orang Indonesia itu musuh. Saya mesti mengaku pada mereka, ya Indonesia itu musuh. Pemerintah Belanda bilang bahwa kamu akan merdeka nanti, jadi kamu mesti dirikan, kamu punya militer sendiri. Tapi itu sama sekali orang Papua tidak tahu itu. Dan didorong dan dipaksa untuk ambil bagian dalam organisasi serupa itu, bentuk militernya sendiri. Dan itu membingungkan sekali. Dan mereka ini, ada beberapa fanatik, anak-anak fanatik dalam militer itu. Mereka ini yang dirikan OPM. OPM itu bukan lahir dari keinginan bangsa Papua, tidak, itu lahir dari pikiran beberapa orang saudara Papua. Itu semua orang Papua tidak tahu, seperti saya. OPM itu dibentuk oleh satu golongan kecil yang tadinya mereka dilatih sebagai Papua Freiwilligers Korps sukarelawan dari bangsa Papua. Kennedy sudah lama sekali mau lihat Presiden Soekarno. Sekarang dia bertemu Presiden Soekarno dengan rombongannya ke Massachusetts, di rumahnya orang tua. Presiden terus masuk di kamar sakit dari Presiden Kennedy. Presiden Kennedy bangun peluk Presiden Soekarno. Dia bilang, thank you very much Presiden, you coming to me. Lantas pertemuan itu jadi satu pertemuan yang baik sekali kedua mereka. Dalam pertemuan itu Presiden Kennedy tanya, Mr. Presiden Soekarno, what can I do for you? Presiden Soekarno bilang, Irian is not giving back to us. Presiden Soekarno bilang, don't worry Mr. President, it could be arranged. Jangan takut Tuan Presiden, itu akan diurus. Dan Nona, ini putusan yang jatuh. Presiden Kennedy lakukan itu dengan kata dan perbuatan. Sesudah itu, dia perintahkan dia punya wakil susung suatu rencana konferensi Indonesia-Belanda yang harus diakhiri dengan penyerahan kedaulatan dari Papua kepada Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia setuju bahwa konferensi adakan perundingan sudah setuju bahwa Papua Barat, kedaulatan dari Papua akan diserahkan kepada Republik Indonesia. Ini perbuatan dari satu Presiden Amerika yang berjuang mati-matian supaya Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Akhirnya pada 15 Agustus 1962, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk maju ke meja perundingan di New York. Hasilnya, PBB akan mendirikan pemerintahan sementara, Junta. Kegembiraan menyelimuti Indonesia menyambut kembalinya tanah Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada 1 Mei 1963, Junta secara resmi menyerahkan wilayah Papua ke Indonesia. Namun penyerahan wilayah Papua ke Indonesia menimbulkan friksi. Justru karena politik Belanda tidak mau lihat orang Papua dimasukkan ke dalam Indonesia. Mereka jalankan satu politik di luar ketahuan bangsa Papua, ketahuan dan kemauan bangsa Papua. Dan mereka mau, kalau bisa bangsa Papua harus berdiri sendiri di luar dengan bangsa-bangsa lain, bergabung dengan bangsa-bangsa lain di Pasifik Selatan. Bangsa-bangsa Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia. Justru karena itu, mereka meluaskan bangsa Papua juga
harus menyiapkan lambang-lambang kebangsaannya. Di antara lain, saya ditunjuk untuk tutung bendera Bintang Kejora. Saya nanti di New York baru dengan Presiden Kennedy. Kennedy katakan kepada saya, "Ya engkau orang Indonesia, engkau tahu yang engkau orang Indonesia." Saya bilang, "Tuan Presiden, ini terlalu bagus ini untuk tahu." Presiden tanya saya dengan bahasa Inggris, "Do you know, Nicholas, that you are the Indonesian?" Saya bilang, "Mr. President, it is too good to be true. Tell me who did it, why he did it, and when." Terlalu bagus Presiden bunyinya ini, tapi siapa yang lakukan itu? Mengapa dia lakukan itu dan kapan? Lalu Presiden Kennedy bilang sama saya, "Ya, saya bisa ceritakan itu." Pada tanggal 24 Agustus 1828, pemerintah Belanda perintahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, ambil itu Pulau Papua dengan satu proklamasi, terangkan itu daerah, masuk daerah dari kerajaan Belanda di seberang lautan, dan masuk sekaligus di dalam sejarah Hindia Belanda, bahwa Pulau Papua itu masuk dalam sejarah Hindia Belanda. Dengan kata lain, negara Hindia Belanda, daerah Hindia Belanda itu diperluas dari Sabang sampai Merauke. Atas dasar itu juga Bapak Soekarno dan Bapak Hatta proklamirkan Republik Indonesia berjalan dari Sabang sampai Merauke. Dan ini kami orang Papua tidak tahu. Waktu penyerahan kedaulatan itu sudah diputus di dunia internasional, bahwa Belanda harus serahkan Papua kepada Republik Indonesia, dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45, itu termasuk Papua juga.